Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang eksponen atau pangkat. Kita yang pertama akan membahas sifat-sifatnya. Ada dibagi menjadi tiga. Ada pangkat bulat positif, ada pangkat nol dan bulat negatif, kemudian ada pangkat rasional. Kita awali dengan yang pangkat bulat positif. Sifat-sifatnya yang pertama ada jika ada A, pangkat M dikali dengan A, pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. A ini disebut sebagai bilangan pokok. Kemudian M dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Selanjutnya sifat yang kedua. Jika ada perkalian berarti ada pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk A pangkat M tutup kurung pangkat N, itu bisa diubah menjadi A pangkat M kali N. Kemudian yang keempat itu ada bentuk A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian sifat yang kelima itu ada A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kemudian yang keenam, pangkat nol. A pangkat nol sama dengan 1, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada lagi bentuk pangkat bulat negatif. Artinya seperti apa? Jika kita memiliki nomor 7 yang ketujuh ya, itu ada bentuk 1 per A pangkat N, itu bisa diubah menjadi A pangkat N. 1 per A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N, atau A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Sudah. Itu adalah sifat-sifatnya. Baik, sekarang kita akan mengerjakan soal. Di sini ada 4A pangkat 3 pangkat 2 dibagi 2A pangkat 2.
Oke, di sini kita lihat yang pertama ada 4A pangkat 3, kemudian pangkat 2. Kita uraikan dulu yang ini ya. Kita uraikan 4, kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Kita ubah 2 pangkat 2 A pangkat 3 pangkat 2 dibagi 2 A pangkat 2. Selanjutnya kita keluarkan dari dalam kurung. Artinya pangkat 2 di sini adalah miliknya 2 dan miliknya A, sehingga kita keluarkan menjadi 2 pangkat 2 dikali 2, kemudian A pangkat 3 dikali 2 dibagi dengan 2A pangkat 2. Sama dengan 2 kali 2 4, berarti di sini 2 pangkat 4 A pangkat 6 dibagi dengan 2A pangkat 2. Selanjutnya, di sini kita akan membagi. Kalau membagi tadi, sifat dari pangkat, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kita samakan dengan yang basisnya sama, 2 dengan 2, A dengan A. Apakah boleh 2 saya pasangkan dengan A? Tidak, jangan, karena basisnya berbeda. Basisnya harus sama, 2 dengan 2. 2 di sini pangkatnya berapa? Tidak ditulis, artinya dia pangkat 1. Sehingga 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 1, artinya 2 pangkat 4 dikurang 1. A pangkat 6 dibagi A pangkat 2, artinya A pangkat 6 dikurang 2. Sama dengan 2, 4 dikurang 1 berarti pangkatnya 3. Kemudian A 6, pangkatnya 6 dikurang 2 sehingga A-nya menjadi pangkat 4. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 A pangkat 4. Oke, 8A pangkat 4 hasilnya. Bisa diterima, bisa dipahami. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Di sini ada X kuadrat per Y pangkat 3 tutup kurung pangkat 3 dikali Y pangkat 6 per X pangkat 3 tutup kurung pangkat 2. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Jika kita melihat di sini ada dia tanda kurung di dalam kurung seperti ini, kita keluarkan dulu dari dalam kurung. Oke. Artinya pangkat 3 ini adalah milik X kuadrat juga milik Y pangkat 3, sehingga X kuadrat itu pangkatnya 2, kita kalikan 3 menjadi X pangkat 2 dikali 3 per Y-nya pangkat 3. Karena dikeluarkan dari kurung, kita kalikan pangkatnya pangkat 3, kemudian dikali Y pangkat 6 dikali 2 per X pangkat 3 dikali 2. 2 kali 3 berarti X-nya pangkat 6. Kemudian dibagi Y-nya 3 kali 3, 9. Dikali Y-nya pangkat 6 kali 2, berarti Y-nya menjadi pangkat 12. Dibagi X-nya pangkat 6. Oke. Sama dengan, kalau kita lihat di sini X-nya pangkat 6, di sini pangkat 6. Karena dia sama, kita sebenarnya bisa langsung main tembak ya. Tapi bagaimana kalau dia pangkatnya tidak sama? Oke, gunakan cara ini. Kita kalikan dulu, berarti ini X pangkat 6 dikali Y pangkat 12 per Y pangkat 9 dikali X pangkat 6. Y pangkat 9 kali X pangkat 6. Kemudian
X pangkat 6 dikalikan Y pangkat 12. Jadi seperti ini. Oke, kita ke samping. Sama dengan, nah di sini baru kita samakan X dengan yang X, yang Y dengan yang Y. X pangkat 6 dibagi X pangkat 6. X pangkat 6 per X pangkat 6. Kemudian yang Y pangkat 12 dengan Y pangkat 9. Oke, sudah sama. Kemudian artinya X pangkat 6 dibagi dengan X pangkat 6. Kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. 6 dikurang 6 berarti X-nya sisa pangkat 0. Kemudian dikali Y-nya pangkat 12 dikurang Y pangkat 9. 12 dikurang 9 sama dengan X-nya pangkat 0 berarti 1 dikali 12 dikurang 9 hasilnya 3, berarti Y-nya pangkat 3. 1 dikali Y pangkat 3 hasilnya sama dengan Y pangkat 3. Oke, selesai. Berarti penyelesaian dari soal ini adalah Y pangkat